bahkan boleh menggunakan tindakan fisik. Nah, tapi ingat pada area-area tertentu, hindari sebisa mungkin pada area wajah. Nah, kalau area wajah itu parah sekali. Tidak boleh lagi kalau dibilang talak halus tanpa diucapkan. Bukan kena orang tangan orang kembali ke bawah tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau jelas ketemu sama orang tua yang memang tegak lurus, nah suruh tambahin. Iya, tambahin kalau sudah kiri kanan nasi kata kau tuh bilangnya itu. Ada suami dan salah lihat lagi suami orang tidak suami orang tidak suami. Kalau saya jadi begitu ini saya lupa sih. Kecuali kalau mengaku maka kasih kembali ke saya, baru kita jawab selama dia istri tanggung jawab ya. Jadi jangan heran kalau ada laki-laki atau suami yang kemudian merendahkan istrinya kalau memang menyalahi Tuhan. Beda dengan laki-laki yang temperamen, beda. Anda memang harus hindari itu. Kalau 1-2 kali kalau kita perlakukan kasar, Anda boleh menentukan pilihan. Nah, saya tidak menyerahkan di sana. Sebab ada tipe orang yang bisa sabar. Oke. Luqman tadi pernah mencintai seseorang, tapi entah kenapa ceritanya terpotong di situ. Dia tidak lagi cinta. Mungkin orang yang dicintai sudah dimiliki sama orang lain. Yang memiliki itu yang sok memiliki, bukan memiliki sepenuhnya. Luqman ada yang memiliki, ada. Kalaupun tidak ada, jadikan motivasi untuk setiap hari bisa lihat kalau dia ada ikut sekolah. Nah, kalau ada yang suka tidak ada masalah, banyak yang suka tidak ada masalah, yang penting tidak ada miliki. Nah, kalau memang cantik orang, banyak yang suka, banyak yang senang dia. Senang kok maksudnya, ya mau senang mau sendiri mau senang. Nah, kalau ada yang batasi cari yang lain, sukai yang lain, supaya lebih tenang tidak fokus sama orang lain. Saya bisa kemudian menyayangi, suka, bahkan kalau dia bisa kemudian bilang aku suka semua, mau apa? Nah, tapi tidak perlu itu jadi harus suka. Nah, kalau suka mau apa? Biar ada pacar, bahkan biar ada suami. Kalau suka mau melarang. Yang salah kalau suka ini disertai rasa ingin memiliki. Tidak ada masalah. Selalu itu kelas yang saya ajar, cinta ya silakan. Mau itu level siswa, guru atau di luar sekolah terserah, presiden apa terserah, tidak ada masalah. Tapi kendalikan ini tidak. Cinta yang berlebihan melahirkan guna-guna macam-macam, santet. Nah, jadi kendalikan. Oke, satu pelajaran dari Luqman, cinta itu ternyata kalau cinta yang bukan cinta yang sebenarnya akan ada masa berlakunya. Dalam artian akan hilang seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau tidak sering mengenali hati atau mungkin ada yang lain. Itu. Oke, kita berdiri. Dari kaummu dijadikan contoh. Nah, yang laki-laki jangan saja apa adanya versi lah. Nah, pernah juga suka sama perempuan. Nah, dari sekian yang pernah kita suka, pernah tidak memiliki. Tidak pernah. Dari sekian yang pernah kita suka, pernah tidak ada hubungan. Tidak. Teman. Oke. Oke. Ingatlah, laki-laki atau perempuan yang normal itu pasti ada rasa sukanya sama lawan jenis. Normal gitu kan? Ini lebih normal. Saya tak tahu yang lain untuk ditanya. Nah, kalau dia masih suka sama perempuan normal gitu. Nah, di lingkungan
Kunanta ada laki-laki yang tidak senang sama perempuan. Ada. Di lingkungan bukan sekolah, ada yang kemudian laki-laki dekat-dekat perempuan atau itu keringatan. Sebaliknya juga ada laki-laki yang kebanyakan semua temannya perempuan. Sebaliknya juga ada perempuan yang hampir semua temannya dominan laki-laki. Bukan tidak boleh, tapi ingat kembali kepada hadis yang kemarin, lingkungan atau teman atau circle itu bisa membentuk kita. Nah, kalau yang kemarin sesuai hadis dicontohkan itu pandai besi dengan penjual wangi-wangian atau parfum. Nah, Anda yang tadinya sabar bergaul dengan orang yang kemudian gampang marah, lama-lama juga akan tergores atau terganggu pengendalian. Jadi orang yang pemarah pasti kita demonstrasi, kita tunjukkan, kita doktrin. Nah, Anda yang kemudian tadi laki-laki yang memang full 100% laki-laki, tapi karena lalu bergaul dengan perempuan, gaya bicaranya perempuan seperti apa, lupa semua, akhirnya Anda kemayang-kemayang. Jadi makin ya, yang tadinya 100 sisa 20, satu mayu. Yang perempuan yang tadinya dia feminim, anggun, perempuan banget, bergaul dengan laki-laki yang kebanyakan dominan laki-laki temannya, akhirnya dia perlahan yang tadinya pakai rok, akhirnya mulai pakai yang tadinya duduk menyamping, mulai duduk laki-laki, udah kasih di atas. Nah, dia sudah mulai muncul kayak laki-laki. Yang tadinya tidak bisa panjat mangga, ini laten plus 40. Ingat, bukan salah, tapi ingat kontrakta itu tetap harus ada, tetap di kontrakta, jadi kemudian sampai kemudian terganggu atau bahkan di minus diturun. Oke, saya ulangi. Ini yang 3 orang. Amanah nih. Amanah pernah suka semua orang amanah. Kita pernah demokrasi. Kita pernah atau tidak? Pernah suka sama orang? Tidak. Oke. Amanah pernah suka cinta sama orang ini juga. Ini masih ragu-ragu cinta bukan ini. Oke. Jadi perhatikan teman-teman tadi sekitar kita. Nah, cari teman yang bisa membentuk karakter Anda menjadi orang yang lebih baik. Oke, kita lebih dalam. Itu tadi cinta. Cinta itu melahirkan kasih dan sayang. Laki-laki normal dan perempuan normal itu pasti suka sama lawan jenisnya. Laki-laki yang kemudian melirik Anda, jangan bilang lale. Kalaupun bilang lale, wajar sih. Laki-laki perempuan kalau tidak lale, tidak normal. Tapi kan lalenya itu ada tingkatannya, kan? Bukan yang tak liwat-liwat. Nah, ada yang mau bantah dulu? Ada? Silakan dipotong kalau misalnya ada yang saya bilang tidak salah. Kira-kira normal kalau orang tidak leh? Berarti sebenarnya gede? Oke, tapi jangan juga jadi laki-laki lale, perempuan lale. Ada di waktunya nanti Anda jadi lale. Iya, ada. Dan perhatian. Dan ketika waktu itu tiba, pastikan sudah ada tempatnya. Nah, itu yang saya maksud lale yang terkendali. Walaupun sebenarnya ini kata lale agak lain-lain juga. Nah, kita bahas ketertarikan.
Oke. Jadi selain suka baik laki-laki maupun perempuan ke lawan jenisnya, dia juga punya perasaan ada hawa nafsu ke lawan jenisnya, itu bertanda dia normal. Nah, normal. Jadi alhamdulillah normal semuanya kita. Nah, oke, kita lanjut. Perhatikan, kita masuk di pembahasan. Tadi oleh Rizky disampaikan sebuah ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Hampir semua kelas 10 dan mantan kelas 10 itu tahu ya, atau yang sekarang sudah kelas 11 ya. Kalau kelas 10 masih hangat-hangatnya itu ayat. Bahkan saya suruh sampai hampir semua bapak yang ajar kurami biasa aku bilang gunakan itu ayat, pastikan ke temanmu, bukan di kemudian ayat kursi yang harus mencegah, tapi setidaknya ya paham temanmu. Kalaupun berulang kali Anda bacakan itu ayat tidak mempan-mempan, cari jalan atau tingkatan yang kedua supaya bisa mencegah itu. Nah, saya ulangi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ditahu artinya? Tahu. Ditahu artinya? Tahu. Kelas dulu, ditahu artinya? Tahu. Lagi-lagi. Ditahu? Yang kelas 10. Lukman, tahu Lukman? Lukman ini. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji dan sangat benar yang Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang bahaya. Ya. Oke, sebelum kita kupas tuntas ini ayat, puasa semua. Oke. Akan ada perintah, tapi perintahnya ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak puasa. Jadi pilihannya boleh menjawab, boleh tidak. Ini pertanyaan hanya berlaku bagi yang puasa. Nah, oke. Sekarang angkat tangan yang pernah pacaran. Yang perempuan tinggi-tinggi. Oke, baru kalian. Ya, kalau dihitung yang motornya, misalnya belum detailnya. Nah, kalau yang tidak pernah pacaran, lebih banyak yang pacaran. Saya tidak tahu apakah normalnya berlebihan atau LALE-nya yang tak dua. Nah, akan sendiri. Oke, kalau normalnya berlebihan atau LALE-nya itu yang terlalu berlebihan. Oke, perhatikan. Nah, saya buku sudah tidak ada, saya nanti masuk di TV. Saya ulangi, banyak di antara Anda, hampir bukan 60%-nya sudah semua pacaran. Nah, itu urusan ini. Dan cuman sebentar kita akan singgung tentang itu. Tapi menyinggungku ini bukan per orang nah ke 60% itu. Jadi kamu khawatir bagaimana banyak yang
Lompat aja banyak yang dihukum. Terkadang itu membuat anda motivasi untuk melakukan hal-hal yang banyak. Nah, jadi ingat, kalaupun sebentar ada individu yang tersinggung, sebenarnya anda tidak berhak tersinggung, karena ada 60% pelakunya, baik itu yang masih aktif atau sudah jadi mantan yang dimantankan juga. Nah, jadi cukup jadi renungan saja bagi yang 60% itu. Oke, tadi ada 60% yang kemudian angkat tangan. Bahasanku tadi mungkin ada normalnya, mungkin agak di atas rata-rata dibanding manusia pada umumnya, atau EALE-nya yang kemudian tak liwat-liwat, yang kemudian harus kemudian ada target. Nah, harus ada target, sehingga ada di antara semua yang pacarannya itu bukan cuma sekali, pernah 2 kali, 3 kali. Saya tidak tahu, baru pernah saya dapati tanya atau sendal gurau yang lebih dari 3, baru bisa sampai 3 rata-rata. Nah, baru bisa sampai 3. Oke, yang lagi-lagi, kalau tidak mau saya tanya ke individu, kita jawab. Nah, cara amannya begitu. Sama dengan perempuan, kalau tidak mau ditanya sampel, bagusnya populasi menjawab sama-sama gitu. Tapi pastikan bersama bersuara. Kepada area terlalu kalau tidak bosan, mau saya tulis. Oke. Ya, lagi-lagi, apa yang anda senangi dari perempuan sehingga anda dibuat jatuh cinta? Apa? Laki-laki normal, jawabannya pasti perempuan sudah tahu. Oke, saya butuh 5 orang. Nah, 1-2 kata saja jawaban tak, yang mau menjelaskan. Terus harus pakai juga pede menyampaikan, karena bisa jadi mewakili satu itu pikiran anda, isi persoalan yang dekat-dekat. Jadi jangan bawa sama sekali itu. Nah, oke. Oh ya, satu lagi. Jawaban ke saya yang akan anda berikan ke saya sebelum saya sampaikan, atau sejak memang jawaban. Jangan jawaban yang terlalu puitis sekali atau bagaimana sekali. Saya mau jawaban yang memang ekstrim. Nah, memang ada jawaban yang agak-agak melenceng sedikit, tapi kata-katanya perbaiki. Nah, jangan bilang karena dia perhatian, ada perbaikan. Karena baik, soleh, ada soleh apa kan? Solehan. Yang dipakai jawaban-jawaban seperti itu. Nah, yang lagi, siapapun yang kemudian saya beri baik, kasih 1-2 kata jawaban tak. Oke? Kalau tidak, itu kasih seperti di sana. Dulu jadi kasih lagi. Nah, supaya perempuan perhatikan apa jawaban lagi-lagi. Ya, ini sebentar akan muncul jawaban yang akan mengalahkan buaya Cimory. Nah, oke. Yang lagi-lagi dulu. Oke. Apa yang membuat anda suka sama perempuan? Cantik dan baik. Cantik dan baik. Tidak boleh ada jawaban yang sama. Cantik dan baik. Selalu saya bertanya, kalau anda memang nak bekali orang tuamu supaya bisa terhindar dari mara bahaya, baca. Mau pakai rok Islam dari yang lurus-lurus kebaikan digunakan bersama. Mau pakai Bismillahirrahmanirrahim
syai'un fil ardi, tidak ada bisa celakakan langit dan bumi. Baca, baca topi. Oke, cantik dan baik hati. Oke, kasih. Bagi sama begini. Ya, ya. Hadirin. Saya suka orang yang menertawai jawabannya orang. Saya suka. Karena ketika Anda diketawai sama teman tak gara-gara jawaban tak, itu secara jelas bahwa udah jawab saya yang mau bilang. Iya, ada yang mau bantah, silakan. Nah, ini mulai lebih normal. Nah, wangi dan bentuk. Kalau ibarat buaya ada di ekornya, belum menjadi buaya seutuhnya. Oke? Dan bukan berarti teman-teman ini. Nah, sebentar akan muncul buaya seutuhnya kalau muncul di semua jawaban. Dua, cantik dan baik, jawaban umum yang aman, yang kurang pertanyaan yang mematikan. Wangi dan bentuk bibir, mulai di ada kapis. Oke? Saya sebenarnya butuh orang yang jahil-jahil kayak kemudian tidak ada obat untuk menyampaikan jawaban. Oke? Wangi dan bentuk bibir, cantik dan baik hati. Oke? Kalau dulu nih Mas, banyak. Penola dan sabar. Sabar disuruh deh. Orang kuat yang terus sabar. Ada tempatnya sabar. Bukan ketika disentuh sabar. Bisa. Dan bukan sabar yang benar. Tempatkan sabar tetap pada tempatnya. Disentuh sabar. Nah, jangan. Maka itu kelas yang wajar itu besaran nanti kalau ada laki-laki sentuh kok, Anda langsung mau dapat hasil tinju ini. Kalau bukan air mata keluar darah, ya samurai. Ya, atau bisa. Kalaupun tidak dimisaki, maka air mata yang keluar karena sensitif ini udah tes aja dan keluar masuk. Nah, oke. Cantik dan baik hati, wangi, bentuk bibir juga dari perhatiannya, sabar dan suka menolong, sabar dan suka menolong sama masuk sama-sama baik hati. Oke, kita. Kapan bilang? Rupawan, tertentu. Rupawan tertutup. Nah, kita makanya saya kata rupawan itu jelas berkata. Jelas berkata. Dalam artian tidak berubah-ubah hari ini. Kita hitam, besok tiba-tiba putih. Nah, kemana begini saya rupawan sebenarnya itu memang ada dia bentuk yang memang ya sampai membuat kita tertarik sama orang. Ada yang tampak rupawan, cantik rupawan. Oke, itu sama malu. Kalaupun ya setidaknya satu tapi orang yang suka. Oke, saya ulangi jawabannya. Cantik, baik hati, wangi dan bentuk bibir, sabar dan suka menolong, rupawan dan postur. Wah, postur ini masih umum. Saya mau yang postur itu disebutkan. Ada di satu.
Oke, postur. Oke, postur yang bagaimana kalau sudah dari perempuan? Pendek. Yang pendek, hati-hati yang pendek. Nah, yang pendek. Oke, yang berkaitan dengan fisik. Apa yang suka perempuan? Mata dan senyum yang manis. Mata dan senyum yang manis. Ada nih ekspresi cantik ya cantik, wangi, rambut bibir, sabar, subhanallah, rupawan dan ya seluruh tubuh. Dia suka minimal yang tidak lebih tinggi dari dia, agak pendek, mata dan senyuman. Nah, ini jawaban yang paling masih aman. Tidak ada orang suka orang kamusuh. Baru pilih dia emosi. Tidak ada. Rata-rata ya memang ya senyumnya bisa membuat kita tenang. Oke, saya belum dapat jawaban yang ekstrim yang bisa menjadikan bahan. Oke. Sebagai teman yang baik, bantu teman. Menarik perhatian yang kedua. Menarik perhatian dan berduit. Oke, perhatikan. Anda semua masih pada mulai amati. Oke, saya mewakili Anda yang kusuka dari perempuan. Yang pertama tadi saya urutkan muka pasti. Tidak mau sama orang terbuka. Terus pasti cari kalau tidak apa minim muka, pasti cari yang rupawan. Yang rupawan beda-beda setiap orang. Ada yang melihat dari bibir langsung, ada yang memang dari bibirnya bentuknya apa, bentuk loki atau misalnya lebar, bentuk apa, atau mungkin coretannya itu yang ya pewarna bibirnya ya panjang sekali, atau mungkin matanya yang sayup-sayup ternyata tak bodoh, atau hanya juga senyumannya yang manis. Nah, itu kalau dari segi wajah. Nah, mukanya jelas, selain jelas dia rupawan, cantik dari semua muka. Nah, kita belum masuk dari segi perangai budi pekertinya. Nah, bentuk bibir juga masuk di situ. Oke, itu dari muka. Dan memang itu yang hampir semua laki-laki
pertama pasti buka. Iya. Biar yang lain bagus, kalau paham sama dengan Anda. Biar bagus yang lain postur tubuhnya, kalau bentuk mukanya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, pasti tidak akan jadi, tidak akan Anda sukai. Oke? Nah, sudah kalau masuk di fisik, ingat wajah. Ada yang cari yang lebih tinggi, mungkin untuk memperbaiki keturunan. Nah, ukurannya ke badannya. Nah, kalau dia tinggi, cari yang pendek. Untuk kemudian bisa mengangkat derajat yang pendek. Yang pendek, dia cari yang lebih tinggi. Ya, supaya tadi dia bisa merubah keturunannya. Terus kemudian wangi. Ini juga hampir semua orang cari yang wangi. Biar gak bau, gak mengarut, karena saya ada satu spesifik untuk atau bau. Nah, bau itu kalau ada satu hanya fokus pada satu bagian. Tapi kalau bau bisa jadi satu badan. Itu bau. Terus kemudian di sana berduit, ya dalam artian tidak miskin bagaimana Toki, supaya ketika si miskin ketemu si miskin tidak jadi miskin. Ya minimal naik sedikit derajatnya lah, ada perubahan. Walaupun kita tidak tahu rezekinya Tuhan kita bagaimana tempatnya. Terus ada juga bentuk tubuh, ya. Oke, kita masuk yang ekstrim, muka. Sesudah muka, Anda sudah tahu urutannya di lagi. Ngapa sebenarnya menjawab? Hah? Pencitraan? Atau ada yang kau maksud di situ? Di sini? Hah? Muka. Kemudian di bawahnya muka. Dada. Ada yang mau bantah? Silakan lagi. Nah, ada yang mau bantah? Ada? Oke, ingat lagi muka, dada. Sampai kemudian ada yang terpikir. Yang lurus tidak masuk. Salah. Oke, kita cukup sampai situ lah. Pikul dan sekitarnya. Nah, jadi 3 itu yang paling jadi incarannya nanti lagi-lagi. Nah, 3 yang paling incarannya itu. Muka itu hanya pintu awal. Pintu awal. Nah, ketika dia sudah mendapatkan bagian sini, silakan sebentar potong ini kalau memang saya tidak sesuai dengan yang bilang. Yang perempuan juga silakan. Nah, ketika dia sudah masuk pada pintu ini, nah, maka jangan kemudian halangi untuk masuk pintu kedua. Dalam artian pasti akan ada terbuka pintu kedua kecuali ada stop di sini. Dalam artian sudahi. Nah, pintu kedua akan disentuh bagian sini. Dan pintu ketiga itu yang paling fatal. Ingat, yang laki-laki selalu berdoktrin laki-laki, pantang makan sisa. Nah, jangan kau makan sisa, kecuali kalau lapar sekali atau malah rakus. Nah, oke. Ada yang mau makan sisa di sini? Yang laki-laki? Perhatikan jawabannya perempuan. Nah, kasih sisa kalau tidak orang makan. Itu buaya. Bibirmu yang perhatikan, senyumanmu, matamu, doamu, rupawanmu, ukuranmu. Nah, akan dikesampingkan itu baik hati dan enggak. Kecuali kalau memang dia Anda temukan laki-laki yang betul-betul fokus ke itu. Dia bisa biasa Pak, yang penting ya sana
tapi perhatian, ya bisa biasa. Nah, tidak ada laki-laki di sini yang mau mengambil atau memakan yang sisa. Catatannya kalau yang perempuan PR-nya ke Anda, jaga diri kita, yang mau disisakan. Paham? Oke. Yang laki-laki, pertanyaannya nak, sekarang yang laki-laki dan tinggal mengamati yang perempuan. Ada di sini yang menjadikan pacaran sampai ke tahap pernikahan. Apa nih Pak bicara? Nah. Hah? Ada di sini. Tadi bagi yang tentang pacaran yang aktif ataupun alumni. Apa yang kau jadikan ke perempuan sampai kemudian Anda bisa bodoh-bodohin itu? Apa dah janjikan ke laki-laki sampai kemudian bibirta Anda berikan? Ada? Nah, saya mulai ini agak-agak. Nah, apa yang kemudian laki-laki janjikan sampai kemudian Anda memberikan itu untuk disentuh? Apa? Anda akan minus di mata aku saja sebagai laki-laki kalau ukuran tak ini. Anda rendah sekali kalau ini. Kalau cinta masih penting, tapi kalau semua diukur dengan ini, wajib saya dikatakan gila ini. Masih bisa di bapakmu ini nafkahin, kasih uang jajan. Nah, orang yang cuma pacaran itu orang dikasih kalau bapak-bapak kayak ada nih. Hah? Tidak ada di sini yang kerja punya pekerjaan tetap. Atau sudah ada? Ada? Tidak ada juga? Masih pokok di bapak sama mama. Oke? Apa dah janjikan yang perempuan? Apa dah janjikan laki-laki? Sampai kemudian Anda menghalalkan itu untuk mereka. Terlalu halus sekali bahasa menghalalkan. Apa dah janjikan kita? Kalau Anda cuma butuh kata-kata manis, syair apa, guru bahasa Indonesia tapi tak semua. Nah, buatkan puisi, kasih judul Pak, saya berkaitan dengan cinta yang tidak bisa dipendam. Ambil buatkan PW Ibu Ica, Pak Musreza. Pokok yang agamis, tanya ke guru agama, nah kasih ke syair-syair. Kalau itu dinamai yang penting jangan terpengaruh sama ini. Nah. Toh? Coba pematahan sini kita tahu. Pematahan apa kajian ini. Nah. Oke, yang perempuan sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sempat ada yang risau? Bukan ke dirinya tapi ke lingkungannya. Bukan ke dirinya tapi ke temannya. Bukan ke dirinya tapi ke keluarganya, ke persepupuannya, atau ke adik atau kakaknya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Mulai bukan hati semua kan? Oke, saya lebih dalam lagi. Saya rangkum dulu nih sampai baris ini. Cinta melahirkan kasih dan sayang. Kasih dan sayang, kalau Anda tidak bisa kendalikan, muncul LALE. LALE yang tidak bisa Anda atur akan muncul ketertarikan sama lawan jenis. Mulai dari kemudian tatapan, senyuman yang manis, bentuk bibir, baik hati, suka menolong dan sabar, tinggi badan, rupawan, berduit, langsung ke fisik, muka, dada, pinggul dan sekitarnya. Itu tangkap gitu kan? Itu yang namanya laki-laki. Nah, yang salah itu Anda sudah tahu keinginan laki-laki. Makasih.
yang tepat supaya nanti maharmu pede. Kau kasih ke yang lain, yang satu kasih bayar full. Paham kira-kira? Paham jadi? Yang pakai yang satunya mau kasih bayar full. Kasih bayar full nih. Biar kita coba untung impor. Insya Allah saya tidak akan berdosa. Saya percaya diri. Mudah-mudahan ada yang salah, emosi silakan. Pilih sikap cini kak, salah urusannya. Olah hatimu sendiri. Hancur hubunganmu gara-gara saya, terserah. Mau nanti kita bertanggung jawab di hari kemudian gara-gara kau ingatkan yang kita kayak gini. Tuntut pak, Tuhan nggak tahu. Nah, oke. Yang laki-laki ingat, Anda ketika ingin menjalin sebuah pacaran tidak ada itu niatmu untuk sampai ke pelaminan tak? Yang kau jangan jangan kau sembarang pegang, jangan kau sembarang sentuh. Nah, jangan kau sembarang minta. Mentang-mentang sabar nih jualan. Baik hati jualan, kalau pakai bohong jualan. Kalau ngasih bohong. Nah, mentang-mentang sabar nih memanfaatkan sabarnya. Mentang-mentang lemah lembut nih memanfaatkan lemah lembutnya. Mentang-mentang tidak banyak cerita nah, sehingga kamu bilang di perasaan kamu aibku ini tidak akan terbongkar. Nah, jaga sih. Mentang-mentang agak-agak malu-malu memanfaatkan juga. Mentang-mentang bisa diintimidasi sampai kemudian bisa ditekan. Nah, dia juga anak tua. Nah, anak bapaknya, anak bapaknya. Bin, Herul, perhatikan kemana senyumannya. Kalaupun memperhatikan, ya cukup jadikan sebagai cuci mata, padahal matanya nggak kok berarti. Nah, yang laki-laki yang masih aktif pacaran, perbaiki niatmu, anaknya orang. Kali nggak bilang Kiki, puasa apa? Kiki kanan, Kiki. Puasa apa? Tidak dapat puasa ya, kalian makan minum tidak tahan, puasa yang lain tidak lakukan. Ingatlah puasa itu makna sesungguhnya menahan segala sesuatu yang mampu membatalkan puasa. Nah, bukan cuma makan minum, segala sesuatu yang berpotensi untuk membatalkan atau mengurangi puasa tak. Mulai dari terbit fajar sampai kemudian masuk waktu maghrib atau tenggelam matahari. Itu masuk di pacaran semua. Nah, bukan cuma makan minum. Oke, lagi. Ada yang menjanjikan sampai pernikahan? Ada? Yang berani pacaran? Ada? 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 Tidak ada? Dari perempuan tak? Apa tolong? Tidak ada yang serius sekali. Gara-gara bombolan tadi, kasih puisi perhatian. Yang sering saya jadikan candaan di kelas saya sudah bagi makan ya, maaf ya kalau lapar minum. Sudah bagi minum saja. Dan tidur tahu kalau ngantuk. Kalau Anda sudah terbiasa pacaran di waktu saya masih usia segini, Anda membuat diri Anda menjadi orang yang kurang mandiri atau manja. Bisa jalan motor sendiri, kita dijemput, penjemput malam-malam lagi sampai datang di depan rumah. Itu. Oke, sampai saat ini, sampai sejauh ini ada yang mau membantah? Tantangan terbuka ini. Ada yang mau menyalahi apa yang saya bilang? Tidak sesuai atau apa? Ada? Lagi-lagi? Banyak ya? Rehan? Gak suka dari perempuan? Diamnya itu tahu apa jawabannya? Itu. Jadi hati-hati kita itu maaf dan
Saya memang agak begini supaya sadar saya itu dari sadar. Oke, kita bahas perjalanannya. Perjalanannya kan? Saya pernah sampaikan di kelas Eko aja karena beberapa berita sosial media yang viral. Nah, usia pacaran. Kalau kami usia pernikahan dibahas. Kalau kami di tahapan 1 sampai 5 tahun itu cobaan akan datang yang mencoba memisahkan kita. Itu bagian sudah menikah. Ada di ekonominya, ada di mertuanya, ada yang macam-macam, tempat tinggal dan lain sebagainya, pekerjaan si suami yang tidak tetap. Kemudian usia 6 tahun, di atas 5 tahun, 6 tahun sampai menuju 10 itu sudah mulai stabil, bisa diatur ekonominya, bisa diatur perempuan bagaimana kehidupan sehari-hari dan keperluannya. Si laki-laki juga bisa minta, oh ini dalam sebulan segini harus kuhasilkan. Itu mulai normal atau mulai stabil di situ. Itu kalau orang yang sudah menikah. Tahapan 1 sampai 5 tahun itu lupa konflik. Nah bahkan pindah-pindah, bahkan harus kemudian rumah dengan seng harus terpaksa pisah dengan mertua karena datang buat rumah sendiri, masuk dapur. Itu buat orang yang sudah menikah. 6 tahun ke atas stabil, ada bina anak sebagai penyemangat. Nah, anak-anak yang kayak kami, tapi menurut aja penyemangat, bukan kemudian mengarahkan orang tua ke hal yang tidak baik. Sampai kemudian di tahapan 10 ke atas itu mulai kemudian fokus membesarkan generasi. Itu tahapan bagi mereka yang sudah